akan bisa berjalan apabila memiliki kompetensi tertentu, ya. Jadi tidak mungkin kita ujuk-ujuk ya, memberikan pelayanan tanpa ada kompetensi tertentu. Maka kalau kita lihat sekarang kan ada STR kan, gitu ya, kemudian uji kompetensi kan dalam rangka untuk menyediakan sumber daya manusia kesehatan yang memadai dalam rangka untuk memberikan pelayanan kesehatan, termasuk juga penggunaan fasilitas kesehatan. Jadi MSDM ini adalah merupakan ya, hal yang sangat utama di dalam pelayanan kesehatan. Jadi kalau dia tidak ada SDM ya, maka harus dalam MSDM itu kita lihat tenaga kesehatan mulai dari dokternya, ya, perawatnya, bidannya, apotekernya, kan gitu ya, dan rekam medisnya, apalagi fisioterapinya, ya, termasuk tenaga kesehatan masyarakat itu sendiri ya, sebagai bagian utuh dari pelayanan, baik pelayanan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif. Jadi sumber daya manusia kesehatan itu sebenarnya yang menggerakkan pembangunan kesehatan. Ya, tujuan pembangunan kesehatan adalah dalam rangka untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat atau kita kenal dengan DKM, ya, sehingga terwujud kesehatan yang maksimal dan optimal. Jadi kesehatan masyarakat itu merupakan ukuran dari peningkatan pembangunan kesehatan. Jadi semakin tinggi kualitas hidup masyarakat, maka akan semakin baik pembangunan kesehatan. Ada paling tidak ada 5 yang mempengaruhi derajat kesehatan atau DKM. Mungkin ada yang masih ingat? Yang pertama tadi akaba, gizi, lagi bukan usia harapan hidup kan? Nah, ini ya bukan dalam rangka untuk meningkatkan derajat kesehatan. Kemudian yang terakhir morbiditas angka kesakitan. Ya. Nah, ini ada 5 hal untuk mengukur tingkat derajat kesehatan. Sekarang kita lihat pendekatan manajemen manusia berdasarkan Patricia. Itu pertama, sumber daya manusia bukan harta yang paling mendasar yang harus dimiliki. Jadi penting tadi terkait dengan sumber daya manusia. Kesehatan ya tentu ada kualifikasi tertentu. Ya misalnya kalau sekarang standarnya nanti 2025 ya dasar perawat bidan ya harus S1 dengan profesi. Nah, kan begitu tuntutannya. Kalau perawat udah kan udah harus S1 dan profesi dinas kan gitu. Dan bidan dengan profesi bidinya ya. Ini dalam rangka untuk meningkatkan kesehatan masyarakat. Kemudian dibuat berbagai peraturan dan kebijakan yang semakin hari memerlukan tuntutan, bukan menurun tapi meningkatkan, ya. Ya dalam rangka untuk menjawab tantangan kesehatan masyarakat. Kemudian kultur dan nilai organisasi. Ya. Misalnya kalau kita lihat di profesi itu kan memiliki kultur yang berbeda-beda. Kemudian keterikatan kultur organisasi juga mempengaruhi kualitas. Misalnya kalau di Kesmas itu misalnya yakni. Nah, jadi kita harus misalnya di yakni ini pun terbagi ada yang masing-masing peminatan itu sudah memiliki ya profesi masing-masing. Ya. Misalnya kalau di Kesmas itu ada kan epidemiologi yang sudah siap ya. Kemudian gizi Kesmas ini masih gabung dengan gizi klinis. Ya, jadi masih belum bisa melepaskan ya. Kalau gizi Kesmas dan gizi klinis. Kemudian kalau AKK, administrasi dan pendidikan kesehatan belum berani untuk munculkan profesinya kan.
dari berbagai profesi ya kesehatan yang ada di dalamnya. Jadi semuanya terlibat dalam rangka untuk memberikan pelayanan kesehatan, meskipun ya berbeda-beda peran, fungsi, tugas yang dilaksanakan. Ya, pelayanan kesehatan ini sangat mempengaruhi kesehatan manusia atau masyarakat pada umumnya ya. Sangat terkait dengan ya, SDM, penggunaan fasilitas ya, baik dalam rangka untuk meningkatkan tadi pemulihan kesehatan ya, pencegahan penyakit, pengobatan dan perawatan serta kelompok-kelompok yang memerlukan pelayanan kesehatan ya. Jadi dalam pelayanan kesehatan kita kenal dengan pelayanan promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif ya. Atau kalau di Puskesmas ada UKP dan UKM ya. Ya, jadi kalau UKP seperti apa? Kuratif ya. Puskesmas. Puskesmas bukan pusat kesenangan mas-mas. Jadi ya di UKP ya adalah promotif, kuratif rehabilitatif ya. Sedangkan UKM itu lebih pada promotif dan rehabilitatif. Kemudian hal yang diperhatikan terkait dengan penataan sumber daya manusia ini ya, yaitu pertama penerapan sistem penghargaan dalam manajemen sumber daya manusia, misalnya prestasi kerja. Nah, jadi penghargaan baik berupa gaji, penghormatan dan sebagainya, ya, termasuk jabatan ya. Ya itu adalah bentuk dari bentuk penghargaan ya. Semakin lama bekerja, semakin baik bekerja, memiliki kompetensi, maka diberikan penghargaan yang baik. Tapi kalau sekarang kan lebih PDKT ya, kedekatan ya, nah, daripada terkait dengan kompetensi ya. Kemudian adanya pelatihan ya. Jadi ada 3 hal yang terkait dengan pengembangan SDM ini ya. Ada namanya pendidikan, pelatihan, pengembangan ya, pendidikan, pelatihan, pengembangan. Ini bisa kita bedakan. Kalau pendidikan biasanya lebih formal ya, formal. Kemudian ada jenjang. Kemudian kalau pelatihan biasanya sifatnya short course ya, jangka pendek dan lebih pada keterampilan ya kalau dia pelatihan. Kemudian pengembangan, pengembangan ini lebih pada manajerial ya. Maka ada skala belakang ya. Ini yang terkait dengan pengembangan. Jadi ada perbedaan antara pendidikan, pelatihan dan pengembangan ya. Penggemukan tidak ada ya. Ya meskipun di situ ada pengembangan. Bapak kalau kita ada pendidikan, pelatihan, pengembangan, penggemukan ya. Kemudian standar kinerja dan peningkatan ya. Jadi ada ukuran, maka ada SKP ya. Sasaran ya pegawai ya untuk mengukur kinerja. Dan kalau kami kinerjanya ada tridharma, pendidikan, pengajaran, pendidikan dan pengabdian ya. Penunjang. Kalau tidak terpenuhi tidak bisa naik jabatan fungsional ya. Nah, jabatan fungsional tentu kaitannya dengan sertifikasi ya. Ini sebagainya. Standar kerja. Jadi setiap 6 bulan itu pendidikan itu minimal 1 tahun 1 kali. Jadi ya biasa kalau mengejar target penelitian dikasih dan bayar semuanya tuh ya. Kemudian bayar ya. Ya jadi kami bayar terus ini. Ya kita publikasi cari tim supaya ya, apalagi kalau yang
kalau tidak dari kakak. Kemudian jenjang karir yang jelas dan berencana, ya tahap per tahap, ya terutama baik yang fungsional maupun struktural. Kemudian standar kompetensi kerja yang meliputi kompetensi dalam melaksanakan pekerjaan. Jadi kita tidak boleh mengambil pekerjaan orang. Ya kalau kita di promosi profesi ya kita kerjakan yang terkait dengan promosi. Kemudian klasifikasi atau pengumuman pekerjaan sesuai dengan bidang yang kita tekuni. Kemudian ada 4 langkah ya, dalam proses perencanaan terkait dengan MSDM ini, manajemen sumber daya manusia kesehatan. Yang pertama adalah mengenali ketersediaan kerja saat ini. Jadi misal berapa jumlah tenaga kesehatan per bidang kesehatan. Misalnya dokternya berapa, perawatnya berapa, bidannya berapa, fisioterapenya berapa, puskesmas berapa. Ini direncanakan sesuai dengan itu. Jadi trennya kan yang pensiun berapa kan, yang diangkat berapa. Nah ini di pengadaan dalam sumber daya manusia kesehatan. Jangan sampai tidak sebanding. Kekurangan kelebihan juga tidak boleh. Ya, jadi kalau kelebihan banyak menganggur nanti kan begitu ya. Jadi tidak bekerja. Kemudian menutup kebutuhan SDM di masa mendatang. Kira-kira prediksinya 5 tahun mendatang berapa jumlah kebutuhan tenaga kesehatan. Misalnya kalau kita di sini bidan itu sudah perlu, ya. Nah, jadi sudah sangat jenuh kan. Maka bidan perawat itu sangat sudah jenuh ya. Jumlahnya. Kemudian mereka sulit untuk pindah ke lain hati ya dalam bekerja ini. Kalau Kesmas mendingan ya, ya bisa kemana-mana. Ya maka sarjana kemana-mana kan gitu ya. Jadi sarjana kemana-mana ya, bisa. Ya dan memang harus bisa, serba bisa. Ya. Kemudian menentukan perkiraan permintaan SDM. Jadi perbandingan antara input dan output ya. Jadi berapa yang masuk, kemudian yang pensiun berapa ya. Kemudian masa kerjanya diperkirakan. Kemarin dari Unsan itu lebih pada kuratif ya. Dia karena tidak paham tentang tenaga kesehatan, lebih banyak kuratif yang ditangani ya, ketimbang promosi preventif ya. Karena dia menganggap bahwa pelayanan kesehatan itu ya sakit berobat kan gitu ya. Padahal tidak itu. Bagaimana kita supaya orang itu tetap dalam keadaan sehat. Ya sepertinya mendoakan orang cepat sakit gitu ya. Sakit berobat saja kan. Kalau kita kan tidak ya. Bagaimana orang itu tetap dalam keadaan sehat ya. Sehat walafiat ya. Fisik, ya, jasmani dan rohani kan gitu ya. Jadi kita maka kalau bekerja kalau sudah capek jangan dipaksa ya. Ya, kalau sudah mampu lagi, saya lihat kan ada kawan masih muda baru 30-an kan, karena dia kerja dipaksa dia sudah memulai ya. Sebenarnya untungnya orang-orang Kesmas ini biasanya umurnya lebih panjang ya. Biasanya ya sebab umur saya 50 lebih, yang itu baru 30 kan begitu. Jadi dia sudah sakit-sakitan padahal masih muda kan. Naik ke atas lantai 4 ini tidak mampu kan gitu ya. Ya saya alhamdulillah. Ada yang mau pesan? Ya mungkin kurang latihan, ya mungkin berat badannya ya. Ya latihan ya. Saya biasa kadang-kadang kalau udah ada kegiatan saya jalan 2 kali kan gitu. Kan satu hari berapa menit? 30 menit kan? Atau 1 kilo jalan kaki kan gitu. Nah idealnya kan gitu. Ya physical activity ya. Itu harus kita lakukan dalam rangka supaya kita tetap sehat. Tapi ada juga yang saya lihat udah sakit baru dia
ya melakukan aktivitas fisik. Perlu disadari. Nah, ya, dari kan pada saat sehat. Ya. Nah, kemudian merancang strategi dan implementasi pencarian SDM yang sesuai, ya, sesuai dengan kriteria kebutuhan, ya, tenaga kesehatan pada masa yang akan datang. Ya, karena harapannya adalah semakin hari kebutuhan akan sumber daya manusia kesehatan itu adalah kesehatan umumnya, ya, lebih meningkatkan pada kualitas. Jadi yang tidak mampu bersaing, maka dia akan tereliminasi secara alamiah. Nah, ini yang terjadi. Maka ya sini saya mahasiswa yang reguler ini ya supaya bisa meningkatkan kompetensinya. Apapun yang dapat menunjang kompetensinya ikuti. Jadi supaya kompetensi yang dimiliki semakin hari semakin meningkat. Meskipun masuknya sama, keluarnya itu harus beda, kan gitu ya. Ya, dengan kualitas yang berbeda, ya. Masuk ke depan. Ya. Saya harus keluar. Ya, misalnya harus ini iya harus beda kualitasnya. Masuk aja keluar dulu lagi. Ya, harus beda kualitasnya. Oke, Ya. Kalau dulu MDGs, sekarang SDGs, ya. Ya, Sustainable Development Goals, ya. Nah, kalau MDGs kan Millennium Development Goals sampai tahun 2020, ya. Sekarang sekarang kita lihat ciri-ciri SDM yang berkualitas. Ya, yang pertama adalah terkait dengan akhlak. Akhlak adalah attitude, ya. Ya. Jadi, ya etika, akhlak, tertib, ya, yang baik, ya. Ya, ya ukuran baik itu ya relatif sebenarnya. Ya, senang, bahagia, gembira dalam bekerja, ya. Ramah, ya. Kemudian memiliki keahlian. Kemudian yang berikutnya adalah memiliki kekuatan fisik. Maksudnya fisik kuat, bukan pikul, ya, bukan, ya. Ya sehat, ya. Sehat jasmani dan rohani. Jadi sehingga, nah ini yang menjadi standar yang disebut dengan SDM yang berkualitas. Ya, kalau misalnya dia ada yang ahli tapi akhlaknya juga tidak baik, juga akhlak dengan etika sama kan? Beda, ya? Beda sedikit. Sama enggak? Kalau dalam Islam itu beda, ya. Nah, kalau akhlak itu orientasinya ke Tuhan. Nah, gitu ya, kita melakukan sesuatu Tuhan imbalannya berupa pahala, kan gitu ya. Nah, kalau etika itu hubungan antar manusia. Nah, niatnya adalah hubungan manusia. Nah, tapi kalau dia akhlak terkait dengan bahwa kita melakukan kebaikan itu adalah cerita agama kita, kan gitu ya. Sehingga harapannya adalah pahala. Nah, itu perbedaannya. Ya. Kalau etika ya hubungan kita manusia dengan manusia, ya karena tidak enak, tidak nyaman, kan gitu ya. Mana yang lebih baik? Apakah akhlak atau etika? Etika. Ya. Keduanya Ya. sama-sama baik, Pak. Ya, kalau dia agama jelas, kalau yang dia beretika, karena dia melakukan sesuatu karena ikhlas, bukan karena tidak nyaman, bukan perintah agama. Ya. Tapi kalau etika, dia melakukan sesuatu karena merasa tidak nyaman, ya tidak enak, ya. Tapi kalau dia enak tidak enak, ya karena itu perintah agama, kan gitu ya. Ya, kita melakukan ikhlas, kita melakukan karena pahala. Ya. Kalau kita bisa ngomong, ketika ada orang lebih baik tidak usah ngomong, kan gitu ya. Ya, saya berusaha untuk menghindari supaya ngomong itu menghindari menyakiti hati orang lain. Nah, itu dosa, ya. Dosa antar manusia itu susah dimaafkan, kecuali kalau kita Kadang-kadang manusia melebihi Tuhan. ya. Manusia, kalau dia yang surga, gitu. Suka mendadak. Padahal belum tentu apa yang disebutkan itu benar. Karena kesehatan ini bersentuhan dengan pelayanan. Jadi tidak ada kesehatan yang tidak bisa. Kalau kita umumnya misalnya ngomongin, ya bersentuhan dengan manusia. Kemudian ya pelatih juga apalagi ya bersentuhan dengan manusia.
Tetapi perbedaannya adalah kalau dia promotif preventif itu lebih bisa keluarga, bisa perorangan, bisa komunitas, bisa masyarakat kan gitu ya. Nah, tapi kalau kuratif rehabilitatif sifatnya hanya perorangan. Maka tadi kelompoknya adalah kuratif ya. Sekarang kita lihat strategi pengembangan sumber daya manusia. Yang pertama tadi melalui pelatihan. Pelatihan tadi sifatnya keterampilan ya. Nah, jadi peningkatan keterampilan ya bentuknya pelatihan-pelatihan. Biasanya pelatihan ini sifatnya adalah short course ya, tentunya jangka pendek ya. Nah, kemudian pendidikan. Nah, pendidikan biasanya ya lama ya. Kemudian pembinaan pengembangan ya. Kemudian perekrutan sesuai dengan kriteria yang dibutuhkan. Kemudian mengadakan perubahan sistem perekrutan, sistem pendidikan, sistem pengembangan, sistem pelatihan. Ya. Kemudian memberikan kesempatan kepada kelompok atau orang-orang yang memiliki potensi tertentu. Ya, jangan kita hambat kalau orang ingin berhasil. Maka biasanya saya kalau teman-teman yang mau sertifikasi tidak mau saya hambat. Ya. Saya berusaha untuk bantu. Ya. Mengapa dibantu? Karena uang yang kita terima itu bukan uang saya, uang negara. Ya, kalau teman-teman dapat duit dari sertifikasi, ya untungnya kan juga untuk dia, ya. Supaya dia dihargai di profesi. Kemudian penghargaan tadi ya, atas prestasi yang kemudian faktor yang perlu diperhitungkan dalam rencana yaitu faktor kebutuhan. Semakin hari sumber daya manusia tenaga kesehatan ini semakin hari semakin berkembang. Baik itu disebabkan karena memang jumlahnya semakin banyak maupun diferensiasi pekerjaannya kan semakin bertambah ya. Jadi tidak hanya dalam satu bidang saja, tetapi juga memiliki diferensiasi. Ya. Kemudian terjadi perubahan yang semakin hari semakin tinggi. Misalnya kalau contoh ya. Sekarang ada telemedicine ya. Nah, telemedicine. Jadi kita tidak perlu lagi ya mendatangi dengan jarak jauh sudah bisa ya. Kemudian perkembangan teknologi ya semakin hari masalah kesehatan semakin tinggi, teknologi juga harus mengikuti perkembangan yang ada. Jadi teknologi tidak statis, malah semakin hari semakin dinamis ya. Karena memang tuntutan sekarang adalah bagaimana memudahkan memberikan pelayanan kesehatan lebih cepat, berkualitas dan lebih baik. Silakan, mungkin ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada, kita lanjut lagi materi kedua ya. Lanjut dari Sampai cepat yang tempatnya ada. 3 kali pertemuan ya. Pak, banyak sih sebenarnya. Yes ya. Terkait dengan SDM kesehatan. Terkait dengan SDM, Pak. Ya. Ini Pak, kami mungkin yang dari dinas kesehatan bertugas di SGGC terutama mengurusi AKB. Nah ini kita tahun ini mengalami peningkatan. Kemudian ada program pemerintah. Bahwasanya untuk pengembangan AKB ini salah satunya Puskesmas mampu Ponet. Sedangkan untuk di Kabupaten Sintang itu belum ada. Jadi memang kita wacana baru ingin menyusun beberapa puskesmas yang mampu Ponet. Untuk sarana prasarana mungkin saya rasa sudah ada yang terpenuhi, tetapi Pak kita kendalanya dengan SDM-nya untuk pelatihan. Kemarin untuk tahun 2023 itu menurut yang ada di data fisik dari Kemenkes itu tidak ada yang untuk pelatihan SDM untuk pelatihan puskesmas Ponet. Dan ini memang anggarannya cukup besar. Nah sekarang bagaimana sih Pak menyikapi persoalan yang berkaitan dengan anggaran? Jadi kita mau membentuk itu tentunya terbentuk dengan anggaran yang tidak mendukung gitu Pak. Jadi sedangkan kita harus memang di kabupaten itu harus ada puskesmas Ponet. Itu saja gimana? Sebenarnya kemarin sudah disampaikan oleh
ketua DPRD ya. Nah, jadi memang biaya itu lebih banyak pada belanja pegawai ya. Nah, jadi anggarannya itu jadi sebenarnya bagian dari biaya pendidikan ya, pendidikan, pengembangan dan pelatihan ya. Nah, tapi kenyataannya adalah bahwa dengan anggaran yang ada itu hanya terkait dengan gaji belanja pegawai saja. Tapi memang ada implikasi ya, karena memang perencanaan itu adalah, apalagi sekarang tahun 2023 2024, jadi dananya itu semuanya terserap di pemilu ya, termasuk misalnya kalau di anggota mungkin ya mungkin mestinya harus terkait dengan pelatihan, pengembangan dan pendidikan ini memang harus direncanakan bertahap gitu ya. Jadi bertahap, berjenjang. Bertahap artinya sesuai dengan kebutuhan yang ada. Jadi misal tahun ini berapa, tahun depan berapa gitu ya, di pengembangan di SDM kesehatan gitu ya. Supaya jangan sampai putus gitu, sesuai dengan kebutuhan. Kalau misalnya dia putus ya kita kurang ada muat tadi itu yang terkait dengan ini ya. Jadi harus bertahap gitu. Berapa jumlahnya dianggarkan terkait. Ya karena persoalan tadi ketika ada yang lebih prioritas, karena itu terkait dengan pembiayaan kesehatan. Pembiayaan itu terkait dengan prioritas dan tidak prioritas. Kalau itu belum dijadikan sebagai prioritas, maka mereka tidak memperhatikan itu. Ya. Nah, oleh sebab itu urgensi dari pemerintah daerah yang mana yang prioritas dan mana yang tidak prioritas. Ya, kalau yang tidak terlalu prioritas, tidak terlalu besar, ya, itu tidak dilakukan. Tapi kalau itu mendesak dan perlu dilakukan, itu yang harus menurut saya memang prioritas. Nah, prioritas. Karena kita rumah sakit rujukan aja kadang full bed. Jadi kita memang perlu puskesmas banget, terutama di dalam kota minimal 1 gitu. Jadi banyak sekali yang pasien yang kadang ditolak dengan full bed, kan kasihan yang pasien dengan BPJS itu. Kalau pasien umum atau ini lari saja mereka ke swasta. Kemarin sudah disampaikan yang paling banyak biayanya itu terkait dengan pendidikan kesehatan ya. Kemarin sudah disampaikan juga oleh Ketua DPRD. Jadi untuk kegiatan pembangunan itu malah mungkin di perencanaan tadi, perencanaan kesehatan yang mana menjadi prioritas ya, dari dinas kesehatan. Jadi sehingga itu yang di-trigger ya lebih menjadi prioritas ya. Jadi perencanaannya paling tidak bottom up ya, dari bawah ke atas ya, bukan top down ya. Nah, jadi dari bawah ini diperjuangkan agar program ini bisa lolos kan gitu. Karena di DPR juga mereka terkadang kan tidak paham ya. Nah, terkait mana yang penting, mana prioritas, mana yang tidak prioritas gitu. Nah, biasa ya mohon maaf kepala dinasnya juga bukan orang kesehatan, jadi susah kan gitu ya. Iya, ya, jadi yang kita dari bawah ya iya, men-triggernya ya. Ya. Itu masalahnya. Ya, kalau dia tahu persoalan ya, terkait SDM juga kali ya Pak. SDM itu kan sebenarnya kalau untuk jumlah bidan perawat itu sebenarnya sudah banyak ya Pak. Cuman kalau kita data lagi masih banyak desa-desa atau fasilitas kesehatan yang belum memiliki tenaga kesehatan. Sebenarnya kayaknya kalau dilihat memang ketersediaannya ada, cuman untuk penempatannya, distribusinya ini yang nggak rata. Data menumpuk, tapi di desa itu kosong, banyak desa yang kosong. Ya, distribusi karena tadi di desa itu terbatas kondisinya, dan sementara nakesnya itu ya proyek bidan dan sekolah belum siap untuk berada di desa. Kemudian ada juga penempatan perawat atau bidan ini pada posisi yang bukan fungsional, misalnya sebagai bendaharawan kan gitu ya. Pemegang program, iya itu yang masalahnya kan. Padahal seharusnya dia perawat bidan fungsinya kan. Bidan bendahara. Nah iya bidan bendahara. Ini yang saya lihat seperti jadi itu. terdaftar bidan itu sudah mencukupi, tetapi pada kenyataannya di tempat
kerja itu masih kurang. Iya. Tadi Pak, Iya. masalah peningkatan ini. Itu tadi distribusi. Banyak kepentingan di dalam. Jadi distribusi kesehatan di luar negeri. Nah, Jadi yang seperti ini kondisinya ya. Karena mereka mungkin kurang nyaman gitu ya di desa, lama di desa, jenuh di desa ya, nggak update gitu kan gitu ya. fasilitas di desa Iya. juga mungkin Iya. tidak memungkinkan kan Iya. Pak. Begitu lama di desa Sejauh nggak ada kan. udah ya. Nggak bisa Iya, melihat. udah Pak. Udah update kan Iya. gitu ya. Nanti bagaikan berusaha masuk kampung jadinya. Jadi itu yang menjadi persoalan sehingga ya banyak yang jadi penyebab ya tidak merataan distribusi tenaga kesehatan dan perawatan. Dan tidak mungkin kalau misalnya kita bisa bayangkan 10 tahun berada di desa kan gitu ya. Sangat terkunci. Nah, Rasanya Iya. tidak membadan. iya. Tapi banyak duit kan Pak, Iya. lelah kayak Pak. Tapi banyak duit ya Kemudian Pak. tidak Banyak pernah jenis dilakukan dilema. dalam tadi pelatihan, pengembangan, pendidikan gitu kan. Itu jadi sebar lambat kan gitu ya. Benar-benar mudah Pak. Iya. Bahasa sih banyak duit. Gitu. Itu yang terkait. Baik, sekarang kita mengenai yang berikutnya. Iya. Nggak ada pertanyaan dikit ya. Bang Yogi, Nanti lanjutnya ya. Bang Yogi nanti kan menguji Bapak nanya lah. Sebelum Bapak yang nanya apa? Pak ini nanti Bapak penguji abang nih Pak. Nanti nanya banyak-banyak. Nanya gitu kan. Mau tanya Pak? Silakan. Kemudian Pengalaman yang ada, memang daerah membutuhkan wacana atau perencanaan untuk melengkapi sumber daya dan fasilitas yang ada. Tapi terkadang terkesan itu antara yang dibutuhkan kita di daerah dengan yang diberikan oleh pusat itu justru yang tidak selalu kita butuhkan. Itu yang pertama. Yang kedua, kadang ada di daerah juga pengadaan, di pusat juga ada pengadaan. Salah satu contoh pada kantor polisi, WSD. Yang menjadi pertanyaan, gimana caranya biar antara daerah dengan pusat itu bisa sinkron dengan pemenuhan yang kita butuhkan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat. Ya, terima kasih. Memang kita ini kan di negara kesatuan menganut dua sistem ya. Ada otonomi daerah, ada desentralisasi, kemudian ada asas makroduit. Ya. Ada otonomi daerah, kemudian ada makroduit, kemudian ada sentralisasi. Ya. Di dalam otonomi daerah memang biasanya kalau otonomi daerah, tapi daerah ini berikan kewenangan penuh ya dalam mengubah, kecuali ada 7 bidang ya. Nah, misalnya bidang keagamaan, ya. Kemudian pertahanan, hukum, itu kan ada yang 7 bidang yang terkait dengan otonomi daerah ya. Kemudian ada yang memberdubit asas pembantuan. Jadi pemerintah pusat, pemerintah daerah, maka ada nanti daerah melaksanakan kebijakan pusat kan gitu ya. Padahal itu tidak sesuai dengan kebutuhan daerah kan gitu. Itu asas makroduit ya. Di mana keinginan daerah masalahnya misalnya kita sekarang kan DPD. Ya. Tetapi kondisinya pusat menginginkan kebijakannya yang terkait misalnya stunting, ya, forum nasional, meskipun sebenarnya di daerah itu sudah jenuh ya stunting itu ya, stunting sudah tapi di pusat ini fokusnya pada stunting, sementara yang di daerah itu kan sesuai dengan kondisinya, bisa DBD, bisa rabies kan, bisa TB kan, di paru kan ya, nah ini yang disesuaikan dengan kondisi daerah.
Akibatnya adalah apa yang diperlukan di daerah ini, kemudian yang di drop dari pusat ini ya, tidak sesuai. Sehingga harapan dari pusat ini adalah bagaimana daerah ini tetap menjalankan program pusat. Padahal itu bukan menjadi fokus daerah. Ini yang kelemahan di dalam sistem akademik. Ya. Jadi karena dalam perencanaan yang dibuat itu tidak berdasarkan pada bottom up, lebih banyak top down. Ya, daripada ya karena mereka punya kepentingan terkait dengan pengambilan. Ya lari-larinya UUD ya, begitu ya. Nah, itu yang menjadi persoalan. Ini karena biasanya dia terdapat fee ya, fee pengadaan itu. Ya kan begitu ya. Soalnya dulu Pak, Jokowi ini bagian perencanaan di dunia. Iya. Tadi karena bisa di daerah kebutuhan kami ini, seperti ini kan begitu. Kalau kita diberikan kewenangan kan biasanya juga lama kan begitu ya, respon pusat kan gitu. Nah, ya karena mereka tidak melihat yang ada di daerah. Nah, itu yang persoalan. Lebih banyak teknologi. Nah, karena tadi anggaran pengadaan ya komisi atau fee dari pengadaan sarana jasa ya. Kalau misalnya dilakukan daerah semuanya, pusat tidak ada kerja jadi kan? Ya. Naked brand ya. Iya, kan begitu. Itu yang jadi persoalan. Jadi seolah-olah mereka tidak ada kerja. Ini yang menjadi persoalan. Maka kalau di Bappenas itu biasanya untuk jolok dana itu ya harus bupatinya harus pandai-pandai kan gitu. Ada orang dalamnya, orang kerja gitu ya. Bukan pembris. Ya kebetulan saya dulu pernah ketemu mantan menteri Bappenas dari Sumatera Barat pas di Sintang keputusan. Jadi waktu itu kami melalui suatu organisasi menghubungi orang dari Bappenas. Ya Sintang mau dibuat rencananya itu jalan di sungai Takatiga itu dibuat jalan lingkaran ya di tengah sungai itu rencananya ya. Nah, tapi tidak tahu lah realisasinya gimana gitu ya. Itu yang terkait dengan persoalan tadi ya. Jadi kebijakan pusat tidak sama dengan kebijakan daerah atau kebutuhan daerah. Sehingga yang pusat juga mengadakan, sementara daerah ini perlunya yang lain kan. Bagi-bagi kue. Nah, Tidak sesuai. itu ya jawabannya. Sekarang kita lanjutkan tentang manajemen keuangan kesehatan. Tadi kita membicarakan tentang SDM ya. Sekarang keuangan tentu ada relevansinya ya. Nah, jadi kalau SDM-nya ada itu terkait dengan pembiayaan ya, keuangan ya. Keuangan ini meliputi perencanaan, ya, perencanaan pasti programnya, ya. Kemudian penganggarannya, kemudian pemeriksaan, pengelolaan, pengendalian, pencarian dan penyimpanan dana yang dimiliki oleh pusat atau organisasi, ya. Jadi dari mulai merencanakan, dan menganggarkan, memata anggarannya, ya. Kemudian semuanya untuk keberlangsungan. Ya. Jadi kalau dia tidak ada keuangan ya sulit untuk menciptakan keberlangsungan. Karena kita tahu di dalam manajemen itu ada yang disebut dengan istilah masih ingat ada 6M. Sik M. Money. Cuma ingat maninya doang. Material, Mesin, Mesin ya. metode, mesin, dan market pasar. ya. Nah, gitu ya. Nah, jadi kita masuk di sini. Tadi kan di sini ya. Di
ini sama dengan darah dalam tubuh kita, kan begitu ya. Nah, dia mengalir kan gitu ya. Kalau tidak ada darah itu ya. Ya, logistik utama. Iya, logistik utama. Nyawa. Ya, kalau darahnya terganggu, dia kena gula darah ya. Sama dengan politik Ya, kan gitu ya. Nah, kanker darah, wah, parah lagi kan gitu ya. Leukemia, ya. Bisa juga, ya DBD misalnya, ya kalau darah terganggu. Demikian juga dalam organisasi, ya. Keuangan ini sama dengan darahnya organisasi, ya. Jadi kalau dia tidak ada uangnya, ya mungkin tidak ada bergerak, ya. Jadi tidak ada organisasi yang sulit, yang tidak ada uangnya ya untuk bisa berjalan. Ya. Semakin lancar uangnya, semakin gerak organisasi itu semakin cepat. Kemudian menyusun perencanaan keuangan. Jadi ya organisasi mulai harus menyusun perencanaan keuangan. Jadi mulai dari pendapatannya, pengeluarannya. Ya. Kemudian mengoperasi kebutuhan keuangan sesuai dengan penempatannya. Kemudian bekerjasama dengan divisi lain dalam menyusun anggaran keuangan. Ya. Jadi kita menyusun anggaran bagi dengan divisi atau bagian-bagian lain. Kemudian membantu mengambil keputusan terkait dengan keuangan atau investasi. Ya. Ya. Kemudian investasi ini bisa berupa barang, bisa jasa, bisa sumber daya manusia, ya, bisa peralatan. Ya. Ya, termasuk Bapak Ibu juga ya kan investasi ya pendidikannya. Bentuknya adalah investasi ya masa akan datang ya. investasi berfungsi. Ya. Sama dengan kan juga nanti dosen juga ya minimal S3 ya. Maka saya mau ambil S3 kan. Amin. Yang harus ya harus karena itu tuntutan ya. Jadi bukan karena kebutuhan tapi tuntutan. Kemudian jadi dalam usaha dengan pasar uang. Sekarang apa yang sebenarnya kesehatan keuangan? Ya? Kemampuan seseorang dalam menyeimbangkan kebutuhan finansial saat ini dan kebutuhan finansial di masa depan. Ya? Jadi kita kalau uang kan perlu hampir setiap hari. Ya, ya karena terkait dengan kebutuhan. Ya. Kalau kita tidak membutuhkan sesuatu, ya pasti tidak perlu uang kan? Ya? Karena kita perlu uang, maka yang kita butuhkan. Dan membelikan berutang tetap waktu dibayar kan? Meskipun ya namanya utang kan harus kita bayar. Jadi kegiatan itu terkait dengan kegiatan baik yang saat ini maupun saat yang akan datang. Itu akan pasti terjadi. Kemudian sekarang di salah satu manajemen keuangan di rumah sakit misalnya adalah pengelolaan bagaimana merencanakan memperoleh biaya atau dana, kemudian menggunakan dengan efisien dengan tujuan untuk mencegah meningkatnya pembiayaan dan mencegah kebocoran yang tidak berguna. Biasanya di manajemen keuangan tentu kita mulai dari perencanaan. Kemudian setelah kita rencanakan untuk apa pos-pos tadi, pos anggaran yang kita keuangan tadi, pos belanjanya. Maka ada namanya belanja barang, belanja jasa, ya, belanja peralatan. Ini ya, termasuk dalam biaya yang dikeluarkan. Ya. Kemudian mempergunakan yang efisien mungkin. Ya. Jadi agar semua biaya yang kita keluarkan itu lebih murah harapannya dengan kualitas yang sama. Ya kualitas sama, kemudian lebih murah. Ya. Ya, yang tidak kalah pentingnya adalah terjadinya penyimpangan atau kebocoran dari penggunaan ya, yang ada. Jadi agar ya tidak terjadi kebocoran. Apalagi kalau rumah sakit sekarang itu di bawah pendapatan asli daerah jadi adil dari yang pendapatan asli daerah. Nah, jadi ya terkadang jadi harus ya orientasinya bisnis ya. Tapi juga harus kemanusiaan kan. Nah, sementara di sisi lain harus bisnis, sementara lain harus kemanusiaan. Ya sebenarnya kemanusiaan lebih dahulu dibanding bisnis. Tapi kalau dia
lebih banyak, ya tidak bisnisnya, ya kemanusiaan akan tertinggal. Jadi sulit untuk menyeimbangkan ya antara kemanusiaan dan bisnis. Tapi sementara di sisi lain, ya dia harus mendapatkan income kan gitu ya. Ya karena itu keuangan yang sehat merupakan fondasi yang penting bagi kehidupan yang stabil dari sebuah organisasi atau dari rumah sakit ya. Oleh sebab itu yang perlu kita di samping pendapatan, yang perlu dikendalikan adalah pengeluaran. Ya. Pendapatannya tetap, pengeluarannya ini yang tidak terkendali terkadang ya. Ya bisa terasa daripada ya pendapatan tetap, pengeluarannya ya semakin hari semakin tinggi ya. Ya kita sama lah semuanya. Pendapatan semakin tinggi pendapatan, ya pengeluarannya juga semakin tinggi. Ya. Karena tadi terkait dengan kebutuhan yang tidak bisa kita kendalikan. Ditambah dengan terjadinya inflasi, ya, kenaikan harga-harga kan gitu ya. Nah, itu juga mempengaruhi. Sekarang kita lihat indikator kesehatan keuangan. Ya. Pertama adalah rasio tabungan atau saving ratio. Ya. Tabungan atau saving. Ya. Biasanya rumus yang digunakan investment dan kemudian saving, consumption, maka disebut dengan I sama dengan S per C. Nah, ini investment, ini saving, ini consumption. Nah, jadi investasi sama dengan saving tambah konsumsi. Nah, biasanya kita savingnya nggak ada, kita konsumsi. Berlebih. Savingnya tidak ada, konsumsinya lebih banyak. Ya, tidak ada investasi. Ya, income sama dengan income sama dengan investment. Ya. Ini income, ini saving, ini consumption, ini investment. Ya. Kita pendapatan, saving, consumption, investment. Nah, gitu ya. Ya, coba di kita ini kan ya kadang-kadang income, savingnya tak ada, consumption. Jadi I sama dengan C ya. Kan jadinya gini ya, I sama dengan C. Konsumsi terus. Nah, jadi ada simpanan, ya, jadi tidak ada savingnya, tidak ada investmentnya kan gitu ya. Ya, jadi income sama dengan consumption ya. Nah, jadi dapat habis selesai kan gitu ya. Cukup sekian dan terima kasih kan gitu ya. Karena nanti ada lagi Pak. Nah, sebenarnya kalau semuanya minus kan ya. Minum air putih ya. Kemudian rasio likuiditas, ya kemampuan untuk mengembalikan, ya. Kemudian rasio utang sehat, artinya utang yang bisa kita bayar, ya. Dalam jangka waktu. Boleh berutang, tapi kita mampu membayarnya. Ya. Jangan sampai berutang tidak mampu bayar. Maka kalau kita berutang bisa ya ukur gitu ya. Dari lubang nggak nutup lubang. Ya masih yang bisa nutup itu kan gitu. Ya sama lah ya. Ya untuk anak udah sukses kuliah kan udah ringan ya. Tapi juga susah ya untuk seimbang ya. Kemudian rasio solvabilitas, dia mampu mempertahankan keuangan ya, atau solvency ratio. Kemudian pertumbuhan pendapatan ya. Nah, maka untuk menciptakan pertumbuhan pendapatan ini biasanya kita cari ya yang pendapatan lain kan gitu ya. Ya sumber pendapatan yang lain ya untuk menciptakan pertumbuhan pendapatan. Ya biasa kalau yang ini perawat atau tidak dia cari dan dia mempraktek sendiri kan gitu ya.
Ya, saya lihat ada beberapa tempat gitu ya. Jadi dia dalam tertentu supaya untuk menjaga kekebalan. Biasanya dilakukan. Karena memang belum di kita ini kan belum familiar ya. Kalau di negara barat itu public health ini mereka sangat menghormati ya, di profesi. Jadi orang belum ke dokter, tapi orang yang sehat itu datang ke public health ya supaya mereka tetap dalam keadaan sehat. Ya. Oh saya ini umur sekian, berat badan sekian, tinggi sekian, dan gitu ya. Kira-kira supaya saya tetap sehat itu apa yang harus dilakukan kan gitu ya. Oh Anda misalnya harus setiap hari ini asupan gizinya sekian kan gitu ya. Nah ini yang biasa dilakukan. Ya boleh juga disampaikan. Belum laku di Indonesia. Nah ya karena di Indonesia belum karena paradigmanya sakit. Jadi orang paradigma sakit itu karena dia sakit berobat gitu ya. Ya kalau sakit dan tidak mau tuh kalau diri menganggap dia sehat itu pasti tidak akan sakit kan gitu ya. Kalau di negara maju maka kalau di Finlandia misalnya itu UHH-nya itu harapan hidupnya 90 tahun ya. Finlandia 90 tahun UHH syarat. Ya. Sebab saya pernah di Jepang itu yang supir taksi itu rata-rata lansia 70-80 tahun. Saya lihat ini apa mampu masih bawa mobil kan begitu ya. Nah, tapi mereka masih sehat. Masih di situ. Nah kalau kita ada pikun ya, ada pikun. Ya. Tapi kalau bisa lihat karena memang pola hidupnya sehat ya. Pertama mereka aktivitas fisiknya itu rata-rata jalan kaki. Kemudian mereka menggunakan transportation, jadi transportasi mobil, subway, highway gitu ya. Nah, itu rata-rata public transportation. Kemudian makanan itu tidak ada rasa asin, asam, manis itu tidak ada, hambar semuanya. Saya gimana? Saya rasanya kan rasanya enak gitu ya. Kita udah biasa ya bervariasi. Minyak gorengnya pun yang tidak kolesterol ya. Nah, jadi aman. Kalau aman itu pakai minyak kelapa ya. Susah ya. Ya, kalau disimpan lama dia akan bau. Iya, jadi kalau kita nah ini juga masalah ya. Yang di Jepang itu ada uang-uang itu. Ya, luar biasa ya. Saya lihat ada yang perempuan itu ya apa uang itu bisnya itu uang sepeda diangkat kan bukan biar sepeda yang sakit kuatnya gitu ya. Jadi rata-rata ya kita uang jadi ini ya masalah ya. Jadi saya rasa di Jepang itu tidak ada penelitian kesehatan itu karena orang sudah sehat semuanya itu sanitasinya bagus kan gitu ya. Nah, tapi biaya hidup yang mahal ya. Jadi ini kalau kita tidur di hostel ya. Ada hostel itu ada mix, ada male female ya. Nah itu yang mix itu campur. Mix semua. Mix gitu ya, ada yang male ada female ya. Ya saya di Thailand gitu ya. Mix gitu ya. Apalagi yang dari India baunya itu tidak enak ya. Ya. Kalau orang barat protes ya kalau ada orang India. Karena faktor makanan ya. Kemudian laporan keuangan masyarakat ini terdiri dari 5 laporan, yaitu neraca atau neraca ini ya rumusnya neraca ini harta tambah utang sama dengan negatif, harta sama dengan utang tambah utang. Jadi harus ada keseimbangan ya. Di harta kurang utang
gabungan antara aktiva pasiva. Ya. Kemudian laporan laba rugi. Laba rugi ini cara mencarinya pendapatan awal ditambah dikurang biaya operasional sama dengan pendapatan bersih. Jadi seluruh pendapatan kurang biaya maka kemudian laporan perubahan modal ya, laporan laba rugi laporan arus kas. Biasanya arus kas ini menggunakan buku besar. Kemudian catatan atas laporan keuangan catatan harian ya, berupa dokumen sebagai bukti pembayaran. Kemudian manajemen keuangan memiliki fungsi pemeriksaan pengeluaran dana hanya untuk kepentingan perusahaan. Mana beberapa orang mengungkapkan dana yang didapat. Kemudian ada sifat mengatur keuangan. Yang pertama mencatat pendapatan dan pengeluaran. Jadi dicatat seluruh pendapatan dan pengeluaran. Jadi buktinya memperhatikan hal kecil yang terkait dengan pengeluaran pendapatan. Kemudian jangan membelanjakan sesuatu yang tidak penting ya. Biasa buat kebutuhan kira-kira tadi ya dicontohkan. Apakah ini prioritas atau tidak prioritas? Kalau itu prioritas ya itu ya dibaca. Kemudian kira-kira target akan masa depannya seperti apa? Ya. Tadi misalnya aki-aki ya, yang ini proyeksi ke depan ya. Dan disiplin dalam ya menabung. Kemudian yang kata untuk investasi ya, baik investasi ya. Biasanya juga investasi juga berisiko ya, kalau kita tidak jeli ya. Kemudian dalam konsep manajemen keuangan ini adalah terkait dengan kegiatan keuangan dalam sebuah organisasi ya. Misalnya terkait dengan perencanaan keuangan ya. Kemudian analisis terhadap pengendalian kegiatan keuangan, kemudian dilakukan oleh manajemen keuangan. Jadi kemudian kalau kita membeli barang itu biasanya mengalami penyusutan atau antitas ya. Jadi misalnya membangun gedung ini harus kita pikirkan berapa persen dan berapa lama. Misalnya 10 tahun, harga pokoknya berapa, itu penyusutannya berapa ya, baru sisanya itu harga jualnya. Misalnya kendaraannya berapa, bisa 10 juta. Ini dipakai dalam rangka berapa tahun? Misalnya 5 tahun ya. Kemudian penyusutannya berapa? Jadi setiap barang itu ketika dia lama dia akan mengalami penyusutan ya. Harga jual. Yang penyusutan itu yang dimasukkan dalam anggaran yang dipersiapkan ketika barang ini dijual, nilainya akan sama. Misalnya akhirnya selama 5 tahun dengan nilai 5 juta, artinya kita sudah memprediksi 10% kan gitu ya. Berarti harganya akan sama gitu kan. Artinya barang ini akan kita jual dalam waktu 5 tahun ya. Nah, itu dalam manajemen keuangan. Tadi laporan keuangannya ya. Tadi juga sudah ya. Silakan mungkin ada yang bertanya di tidak selalu nyambung ya. Jadi ada perencanaan terkait dengan keuangan. Silakan ada yang ditanyakan? Tanya apa dahan-dahan? Nanti materinya spesial lah ya. Ya Pak. Jadi 5
Kalau di rumah sakit jiwa, karena dia 99,9% itu adalah pasien BPJS dan kita sistemnya sistem paket. Mau dibuat sistem apapun, rumah sakit jiwa tetap terkotak. Klaimnya berapa bulan? Dia klaimnya ada 3 tahap. 1 bulan pertama dia sekitar 4 jutaan sekian. Hal ini. Terus bulan kedua sampai bulan keempat itu udah hitung per hari. Kalau tidak salah dia 35.000 per hari. Terus bulan keempat sampai bulan keenam dia masih per hari. Cuman dia lebih turun lagi, cuma 50.000 per hari. Sementara kos yang harus kami keluarkan untuk makan pasien aja itu sekitar 54.000 per hari, belum lain-lainnya, dokter, obat dan lain sebagainya. Yang pertanyaannya apa yang harus kita buat biar antara pendapatan dan pengeluaran ini seimbang tanpa mengharapkan subsidi dari pemerintah. Karena orientasinya kan rumah sakit kan sekarang itu orientasinya ke bisnis kan dengan belum ya Badan layanan. ya. Satu-satunya yang bisa kita gunakan adalah terkait dengan ya efisiensi. Ya. Artinya ada kos yang harus kita kurangi, ya. Jadi harus ada kos yang harus kita. Ini kan berapa ya di sini? Belanja yang nggak penting jangan asal-asal ngambil Memang berat gitu ya. Efisiensi itu berat sebenarnya. Sama dengan kita ya katakanlah puasa lah gitu ya. Artinya mari pinggang itu lebih kencang kan gitu ya. Nah, jadi harus ada item yang tadi ya kita perangi. Jadi misalnya tadi kalau yang belanja nggak penting nggak usah Pak. ya misalnya tadi kualitas mungkin juga kita harapkan, tapi yang menjadi persoalan itu kan ada harga yang naik, itu yang inflasi itu yang masalah. Itu yang susah dikendalikan. Tetapi yang misalnya komponen yang misalnya tadi makanan itu bisa dikurangi terkait misalnya tadi dagingnya berapa, dagingnya kalau makanan bisa dagingnya berapa per ini kan ya. Kemudian ya Pak, 15.000 bisa makan gratis. jadi diganti aja nabati mungkin ya. Nah dari protein hewani menjadi nabati dengan kualitas yang Dia dong lagi. jadi harus ada efisiensinya. Mau tidak mau itu, ya. Karena itu kalau lihat apa yang dijelaskan ini dia tekor, ya. Ya tekor. Ya rugi, ya. Apalagi dengan BPJS per hari. Karena mereka yang menentukan. Mereka menentukan harganya. Nah, sementara harga pasar itu tidak sama ya dengan yang mereka tetapkan. Jadi harga pasar produk barang biasa di pasar itu di atas dari harga yang ditetapkan oleh BPJS. Kan gitu. Jadi mau tidak mau kita ya senang tidak senang ya. Efisiensi solusinya ya. Atau menambah ya karena yang mengganti karena rumah sakit tidak boleh memungut yang lain lagi kan. Nggak boleh tarik tambahan. Dia kayak tarik komplit jauh kan sama dia mau 10 hari sama sebulan tetap boleh. Itu juga masalah. Yang pertama itu efisiensi. Yang kedua mungkin ya cari alternatif lain. Misalnya tadi kalau diperbolehkan misalnya parkir gitu ya. Menjadi pendapatan tambahan. Saya pernah meneliti tentang parkir. Kebetulan saya buatkan tesis orang, tesis orang tentang parkir ini sekitar dalam satu tahun itu sekitar 3 miliar. Saya itu berapa jumlahnya untuk APBD itu bagus sekali. Itu kendaraan parkir coba lihat 2.000 ya. 5.000 Katakanlah
ya parkir ini 1.000 itu berapa jumlah kendaraan di situ? Tapi kalau masukin ini Masuk itu gak ada. Memang cepat Gak dulu. ada semua Kan- semua paling Iya. yang bekerja di situ. paling pegawainya yang kita tarik parkir. Nah, Kalau lagi Ya pengunjungnya sepi ya. Ya, ya. kalau dia main itu banyak yang ikut. Mana harus cari iya siap ya. untuk mendapat pendapatan itu. Ya kan tetapi ya memang minus gitu ya. Ya. Berdayakan lah, bikin kreativitas dijual. Modalnya lagi. Karena kalau kita minta berikan rokok ya. Kok wajib satu bungkus? Setiap harus makan. Hah? Dikasih ke Bang? Iya dong. Oh, berarti. Oh, bisa ya. Ya memang harus memikir hasilnya efisiensi tadi solusinya dan menambah pendapatan lain gitu ya. Nah itu yang untuk menutupi biaya gitu ya. Nah, terus ada di ekspedisi. Ya sama dengan pemerintah daerah kan begitu juga dan mengimpor sekian kan, ya. Sementara mereka tidak bisa mengembangkan lagi dari daerahnya pendapatan daerah. Itu ya orang keuangan harus berpikir tentang bagaimana untuk meningkatkan pendapatan ya. Nah, itu pertama efisiensi, yang kedua untuk mencari alternatif pendapatan lain. Tiga lagi. Lobbynya lobby. Ya, Harus berkegiatan dengan orang atas pak. iya. Atau ya subsidi dari pihak lain atau bisa kerjasama melalui tadi CRA ya melalui pihak lain ya tidak mengikat seperti ya menampung dan tampung ya itu yang solusinya ya tidak ada lembaga tertentu yang bisa memberikan bantuan terkait dengan pelayanan kesehatan. Jadi sumber pendapatan itu bisa pelayanan, bisa pihak ketiga, bisa pinjaman, tapi pinjaman itu harus mengembalikan dalam bentuk utang jadinya. Ya, jadi mau tidak mau, ya kita harus mencari pendapatan yang sifatnya tidak mengikat. Itu solusinya. Memang dia berat ya. Tapi kan kalau nggak resmi kan nanti dia berarti. Ya uli, ya uli, pungutan liar. Ya. Nah, itu jadi masalah lain lagi kan. Tapi harus ada kebijakan bersama untuk ya, bisa saja misalnya dengan pendapat dengan lembaga DPR mungkin kan DPRD terkait dengan pembiayaan. Ya peran pemimpin rumah sakit itu juga sangat mempengaruhi. Ya. Misalnya tadi kerjasama, lobby dengan pendapat kan terkait dengan upaya untuk menyelesaikan persoalan keuangan di rumah sakit jiwa. Itu ya solusinya. Ya. Jadi tidak hanya efisiensi tapi juga harus berkolaborasi kemudian mencari donatur tetap yang sifatnya tidak mengikat. Ya karena memang sulit ya kondisinya dengan kondisi seperti itu. Apalagi yang wilayahnya orang gangguan jiwa gitu ya. Apa Udah mulai gangguan tukang nyepi. Udah mulai gangguan terkontaminasi juga. Sering pak. tapi sudah mulai beradaptasi. Nah, artinya adaptasi dengan menghadapi pelayanan semacam itu kan. Bukan artinya mengikut. Ya. Lengkap itu. Ada yang Karena jenis sarana kesehatan dengan sarana dan fungsi kesehatan. Jadi mau tidak mau kita harus lihat ya jenis sarana kesehatan. permen ya kalau Ya, sarana pelayanan kesehatan adalah institusi yang memberikan pelayanan kesehatan. Ya. Kemudian sarana dan prasarana rumah sakit, kan tadi ada ruangan pendaftaran pasien bekas parkir ya. Ini yang terkait dengan sarana dan prasarana. Beda sarana prasarana apa bedanya? Kalau sarana itu kan dia model satu dan dulu. Tapi kalau sarana itu untuk untuk mengajarkan profesional bahwa dia bisa berjalan. Salah satu sarana itu kan model alat. Ya, jadi bergerak dan tidak bergerak ya. Nah, Contoh saya sih. ya. masih ada lagi. Jadi dia
lagi. mobil motor Coba deh kembali Penunjang ya. Terkait biasa. Ini rumah sakit ya. Tadi sarana prasarana. Kemudian sekarang kita lihat kegiatan pengelolaan sarana dan prasarana. Biasanya yang menjadi persoalan sarana yang ada itu tidak digunakan secara maksimal ya. Tadi misalnya ada bangunan, kendaraan, lagi. kalau kendaraan pasti digunakan Iya. Pemanfaatannya tidak sesuai Iya. dengan harusnya. tidak sesuai dengan Modular ya. Ya. Harusnya Kemudian pasien boleh berjalan. Ya harus direncanakan. Misalnya kira-kira tadi menyusutan beberapa rumah barang itu bisa dipakai. Ya. Dan misalnya kursi ini kira-kira 3 tahun, 4 tahun pakai, maka harus direncanakan untuk pengadaan tahun berikutnya. 3 tahun dan Nah, misalnya kira-kira kita bisa perkirakan berapa persen yang rusak gitu ya. Pemeliharaan Ya, termasuk hasil dan sebagainya. Pemeliharaan perawatan ya. Kemudian pengadaan penyimpanan ya, misal komputer ya. Kemudian tapi terkadang kan Pak, pemeliharaan itu lebih besar dari pengadaan baru. ya. Salah satu contoh model kalibrasi. Kalibrasi bisa kalibrasi ini tensi atau stetoskop. Biaya kalibrasi lebih mahal daripada kita beli baru. Cuma kan kita kesehatan ini kan dilema. Ya dalam tanda kutip kita ini secara tidak langsung tuh dijajah BPJS. Karena kalibrasi itu diwajibkan oleh BPJS untuk dia bisa klaim terhadap BPJS kan. Padahal kalau dari dihitung dari segi pembiayaan lebih murah Beli baru Lebih bagus daripada kalibrasi. Cuma kamu aja ya. Benar kan? Jadi kalau dia ya. Jadi kalau dia bisa kita beli baru ya tidak kalibrasi kan. Tidak kalibrasi Ya, lagi. kalibrasi. Akreditasi juga harus Tapi ke situ di sisi sekali lain kalibrasi diwajibkan. Iya. Padahal itu lebih mahal daripada beli baru. Ya memang kalibrasi kan untuk mengukur keakuratan bahwa alat ukur yang digunakan itu akurat kan. Tapi cuma persoalan mahal kan gitu ya. Daripada kita beli baru kan gitu. Terkadang juga alatnya kita belikan puskesmas tidak mampu membeli reagennya. Lebih maju juga buat itu. Nggak satu paket pengadaannya. Karena mungkin semua hidup reagennya kita sediakan. Nah, Ya mana sebenarnya ya kalau misalnya di baru ya baik baru cuma tadi ya kok pengadaan terus kan gitu ya. Nah itu yang harus ini masa pakainya kan. Syarat pemeriksaan juga Pak. Jadi kan memang harus ada pemeliharaan di situ kan, harus ada kalibrasi baru bisa diklaim. Kalau nggak ada kalibrasi nggak bisa diklaim. Jadi syarat memang untuk Ya mungkin kalau orang pengadaan masuk ke suka aja Pak sebenarnya. ya mereka dapat. tapi Iya. Ini mereka bisnis Itu tidak. Yang sepeda pasti dapat. Ya sih buat semangat. Di sisi lain ya harus kalibrasi ya kalau kita tidak pengukuran tidak akurat. Ya kalau misalnya beli baru ya harusnya memang kalau kita lihat ya harus setiap saat beli baru supaya tidak biayanya tinggi. Sebagai contoh misalnya kita pakai HP, kita tahu bahwa itu bisa dipakai sekian tahun kan gitu ya. Kalau kita beli yang baru dengan kemudian kita perbaiki, mungkin lebih mahal perbaiki kan?
itu rusak lagi. Ya, Baiknya rusak lagi. ya itu gitu ya sebenarnya orang-orang itu. Upgrade kamu Ya, dong. sebenarnya. Itu persoalannya begitu ya, jadi perawatan. Tapi ada juga yang perawatan yang lebih diringankan. Jadi kalau misalnya yang harus ketika perawatan itu lebih mahal ya sebenarnya harusnya lebih mahal. Kemudian termasuk juga pengawasan, penghapusan ya. Jadi kalau misalnya tidak dipakai ya disediakan penghapusan, baik itu berupa barang maupun dokumen. Kemudian pengawasan penggunaan. Kemudian agar efisien. Kemudian perencanaan sarana dan prasarana. Jadi setiap tahunnya harus dibuat perencanaan. Karena biasanya kelemahan kita adalah dalam rangka forecasting, memperkirakan ya berapa lama ini masa pakainya, itu yang menjadi masalah ya, masa pakainya. Ya karena itu biasanya sulit untuk menentukan berapa besaran lama masa pakainya, usia pakai dari alat atau sarana yang kita gunakan. Ya kelemahan kita di situ ya. Saya kemarin kebetulan akurat jadi 39.500.000. Saya hitung ini pas gitu ya. Jadi bantuan Pemda saya ketika saya pulang saya SPJ kan sama dengan yang saya keluarkan. Jadi perjalanan ke luar negeri ikut seminar nasional saya anggarkan 39.500, betul sama dianggarkan pas. Nah, memang sulit melepaskannya itu. Kita kan ngerti fisiknya. Ya, pertama juga kita belum pernah keluar negeri untuk mengukur berapa yang kita keluarkan. Ya, yang penting adalah kemampuan kita memperkirakan kira-kira pos-pos mana yang bisa kita anggap itu bisa kita gunakan. Kemudian prasyaratnya adalah yang harus kita perhatikan menggunakan prosedur pengelolaan sarana dan prasarana. Jadi pengelolaan itu mulai dari penggunaan, pemakaian, masa pakai, dan berapa lama barang yang bisa kita gunakan. Kemudian jenis, kuantitas sarana prasarana yang dibutuhkan. Karena kita biasanya ya yang tahu itu dan terkait dengan yang mengelola biasa bendahara barang ya, bendahara barang, berapa jumlah barang yang diperlukan, berapa kualitasnya, ya, berapa harga maksudnya. Ya. Kemudian disesuaikan dengan kebutuhan sarana. Perhatikan kalau sarana barang. Biasanya kita belanja barang ini tidak sesuai dengan kebutuhan. Ya barang yang kita tidak perlukan tapi ternyata harus belanja. Silakan mungkin ada yang mau ditanyakan. Banyak lagi besar aku yang ini. Pak, mungkin sering saja sih Pak, kadang untuk di dinas kesehatan itu antara bagian perencanaan dinas kesehatan dengan program itu berbeda. Yang bagian perencanaan ini menganggarkan alat ini, tetapi tidak koordinasi dulu dengan orang program. Nah, jadi di situ agak sedikit Missing. Jadi apa yang dibutuhkan benar-benar barang yang prioritas itu kadang berbeda Pak, banyak sekali. Apa contohnya? Contohnya kadang nggak usah lah. Itu Pokoknya seperti itulah Pak. Akhirnya nggak dimakan. ini biasanya Akhirnya tidak dimanfaatkan barang yang ada dibeli dengan harga mahal, tetapi hanya menjadi barang pajangan yang ada di puskesmas. Barang yang memang harus urgent dibeli itu jadi tidak ada Pak. Jadi Kadang orang kita malah buat SOP-nya lagi Pak. ya, seharusnya seperti itu. barang yang harus diadakan itu harus sesuai dengan pemanfaatan. Kalau SOP-nya Jadi bagian pemanfaatan itu barang yang sudah ini baru bagian perencanaan itu membuat rencana. Jadi biasanya ya mohon maaf lah ya kalau biasa nggak usah data tentang masalah kesehatan saja dinas kesehatan dan puskesmas itu beda kan? Iya. Yang di puskesmas itu
Nah, beda. Ini yang beda. beda. Seharusnya mulai dari kalau pengadaan barang pemanfaatannya apa saja, baru bagian pengadaan ini mempertimbangkan terkait dengan barang itu kan gitu. Mungkin kalau tadi koordinasinya Ya, koordinasi. ya koordinasi kan mudah disebutkan sulit untuk dilakukan. Tiba-tiba aja udah bangun. banyak Iya, Kadang iya. ada kepentingannya. Nah, iya benar. Mungkin barang yang lebih ini fee-nya lebih besar, tapi tidak melihat bahwa untuk tujuan itu apa sih? Urgensinya Ya. kan pengadaan. Ya sebenarnya Bapak Ibu udah tahu sebenarnya persoalannya. jawabannya. Jawabannya ya kan gitu. Harus dirubah ya, mumpung nanti kita bilang. Ya jadi bagian pengadaan Kan atau perencanaan itu harus melihat memang kebutuhannya real kan dengan program ya. Koordinasi. Ya. Jadi mungkin karena tadi usulnya terlalu lambat, tapi juga usul dari desain program ini kan lambat mengusulkan bagian perencanaan. Nah sehingga ya dia buat perencanaan sendiri kan begitu ya. Pada lama-lama kan sementara kebutuhan anggaran itu harus cepat diselesaikan kan begitu ya. Akhirnya dia buat anggaran sendiri tanpa melibatkan yang pemegang program. tapi terkadang memang menu yang buka itu memang nggak sesuai memang Dengan kebutuhan. dengan kebutuhan. Nggak kita ambil logosnya juga diambil, udah tahu memang kita itu belum terlalu urgen. Atau mungkin juga yang misalnya di bidang itu yang mengkoordinir dua bagian yang berbeda gitu kan. Misalnya kalau misalnya dia di bawah naungan kepala dinas ya kepala dinas ya yang mengkoordinir itu gitu ya. Jangan sampai yang tidak dikoordinir. Misal mungkin kalau dari bidang ini atau seksi ini ke seksi ini kan gitu ya. Sehingga mereka berjalan sendiri-sendiri. Padahal seharusnya adalah jalannya sama-sama. Nah, yang mengkoordinir dua seksi atau bidang yang berbeda ini yang tidak melakukan ya komunikasi kan gitu, koordinasi kan. Seharusnya ada yang di atasnya di antara bidang atau seksi tadi yang membawahinya kan gitu ya. Misalnya perencanaan Ya. program yang di atas ini kan yang mengambil seharusnya mengambil kebijakan. Iya. Nah, jadi bukan ini sendiri ya. Kemudian ini bisa dikomunikasi. Keperluan program ini apa kan dibahas di sini. Nah itu yang masalahnya tadi. Berarti yang tidak berperan adalah pada posisi ini. Kan gitu. Dia tidak mampu mengkoordinir ya, pekerjaan yang seharusnya diadakan. Kadang-kadang beda prioritas juga Pak. Nah, Dia nggak nganggap itu prioritas, jadi nggak dibikin untuk situ kan Pak. Jadi udah. alokasikan ke situ. Nah, karena skala prioritas mungkin perspektifnya beda-beda ya, dalam melihat skala prioritas. Sehingga banyak barang yang dibeli itu sia-sia ya. Ya yang seharusnya digunakan tetapi tidak dimanfaatkan. Ya, sekian pertemuan kita. Silakan mungkin ada yang mau diskusi. Nanti saya share dulu akhirnya. Jadi bentuk pengawasan. Jadi untuk kita sepakati saja UTS-nya. Nanti kalau misalnya cepat pun bisa Nilainya keluar. tidak perlu. Daftar dulu ya. Absensi guys. Absensi belum? Karena jangan Enggak ada. wah, Oh, dia izin. Nggak ada bedanya. Dari mana? Iya, iya. Kita ambil. nggak ada absen kalau masuk. Dia tolak. Ya kan ada yang mau didiskusikan. Tadi itu saya lihat ada slide Pak yang untuk rumah sakit tipe ya. Sekarang kan misalkan rumah sakit itu naik dari C ke D, tetapi alur pelayanan untuk pelayanannya masih seperti biasa, itu gimana Pak ya? Misalnya dari Tidak ada perubahan gitu Pak, misalkan rujuknya. rumah sakit tipe C naik ke tipe B, tapi tetap aja pelayanan Belum pelayanan ke memuaskan. pasiennya itu belum memuaskan gitu, masih seperti yang lama. Dan harus keluar. SK-nya itu harus keluar, IPB yang juga
Memang kalau yang di kabupaten kan kecil rata-rata ya. Yang sekarang rujukan Ini kan B ya, B. Tapi Rugi secara finansial. tapi saya lihat belum. masih kan? Ya, sepertinya. Itu dia Pak. Jadi tipe B bergaya tipe C ya. Ya, masih seperti yang lama. Tipenya itu hanya untuk berbagi kekuasaan ya. Ya karena tadi ini kan merujukan untuk 5 kabupaten ya. Ya. Iya. Jadi itu sudah harusnya tipe B ya. Tapi cuma tadi apa? Ya seharusnya juga. Ya polanya kan dia sudah harusnya dimajukan saja kan gitu ya. Namanya gosok rujukan Iya. dia tidak ada istilah menolak. Tapi selama ini selalu Ada ada syukur. pasien pasien yang PDS Pak. Kayak kamu dari jauh biasa diinfokan sebelum Karena tadi ini apa kesiapan dalam memberikan pelayanan. Iya. Sehingga mereka itu ya antara tipe C yang kabupaten ini kemudian mau naik ke B ini belum siap. Nah, jadi masa transisi sebenarnya. Jadi transisi dari C ke B gitu ya. Ya karena mungkin karena baru ya. Jadi adaptasinya itu belum terlalu siap. Ya cuma kan masyarakat menuntut sampai kapan? Sampai kapan Ada yang beranggapan ini. Baru keluar. Tidak itu belum ya. Iya. Mau mereka harus siap sebenarnya karena beranggapan percuma PB tapi kliennya masih kerja gitu Bapak. Jadi banyak orang yang beranggapan seperti itu. Ya saya lihat pun ya belum masuk dalam kriteria TPP. Ya memang apa kesiapan dari rumah sakit itu tadi terkait dengan SDM-nya, pembiayaannya, manajemennya, gitu ya, perencanaannya, kemudian ya, sumber daya yang ada di situ. Jadi belum memenuhi sebagaimana yang kita harapkan ya. Pada TPP Kalau belum memenuhi kenapa harus ya dibuat kan gitu, dipaksakan ya, kondisinya dipaksakan untuk berubah menjadi TPP ya. Ya, karena memang seolah-olah ini kan menjawab masalah yang ada di daerah ini dengan perubahan status. Iya, orang tuh Ya, berharap iya. lebih bagus, lebih baik kan. Misalnya seperti Sudarso kan TPP juga kan, ya. Mereka berharap kan ada yang dibandingkan gitu ya. Ketika dia di kelas sudah lahir TPA. Karena biasanya yang TPA itu di pusat Pertamina itu kan TPA ya. Kemudian Merubah TP itu hanya untuk dia. tapi yang di Sudarso itu bukan TPA ini full gitu ya. Belum. Masih antara B dan A. Kecil lah. Masih transisi juga ya. Masih transisi. Ya, karena banyak dia masih dia kan seharusnya menerima rujukan, bukan lagi merujuk gitu kan. Jadi itu rujukan terakhir itu pada rumah sakit tipe A. Jadi ya kalau ini pun banyak yang masih menerima ya merujuk juga gitu ya. Tidak ya karena tadi Kenapa PBD-nya tadi? Penanganan awal saja Pak, kalau untuk pasien ibu hamil bersalin saja kadang-kadang sudah ada penanganan awal. Seharusnya tidak ada istilah iya betul tidak ada berikan ada tindakan seadanya yang masalah nanti untuk perawatan itu yang bisa memang mudah ya kewajiban dia bisa tidak bisa menolak ya. kecuali dia memberikan rujukan. Iya. Artinya dia tidak mampu Sudah tidak sendiri, mampu lalu lagi. dia memberikan rujukan kan. Iya. Ya. Tapi kenyataannya kan ya dia menolak kan gitu ya. Sedangkan kita sekarang harus memang itu tadi Pak sudah masuknya sebenarnya juga bisa beruang sebenarnya. Jadi kendalanya itu kita Kemudian maka sekarang puskesmas itu diupayakan menjadi rawat inap pagi upayanya. Jadi puskesmas
pada rumah sakit Pratama, PC kan gitu ya. Nah, maka paradigmanya adalah bagaimana mengubah puskesmas. Sebenarnya puskesmas itu konsepnya kan bukan rawat inap ya. Pelayanan pencegahan. Maka sebenarnya dia ada di TPC itu sebenarnya di TPC itu sebenarnya yang masa difokuskan ya. Nah, tapi kenyataannya kan puskesmas sudah dikembangkan, diupayakan supaya bisa menjadi rawat inap. Ya supaya itu mengurangi tadi kalau misalnya bisa ditangani oleh puskesmas, ya ditangani di puskesmas. Tapi di puskesmas SDM juga terbatas kan gitu. Iya Pak, tadi yang puskesmas Polres tadi kita mungkin sarana-prasarana udah melengkapi lah, nggak sampai 100% mereka akan pilihan. Tetapi kan SDM itu harus ada pelatihan lagi. Iya betul. Bagaimana menangani pegawai yang rata. Jadi kita upayakan anggarannya gitu. Anggaran untuk pelatihan itu kan sangat Betul. Kami betul pernah mengadakan pelatihan CPGD. Jadi kita datangkan dari IST 99. Nah, itu mahal biayanya. Kita datangkan mereka bawa peralatan itu, iya. Kemudian mereka punya sertifikat tertentu. Nah, Sama ya kali ya. iya betul. Karena kami pernah buat pelatihan itu. Nah, jadi kita datangkan dari Jakarta, CNC 99 namanya. Jadi mereka kita datangkan dan kemudian ya biayanya satu orang itu sekitar 2 jutaan, 2 jutaan per orang. Tidak boleh lagi di sini. Tidak boleh lagi. Ya, ya satu itu yang harus diberikan perhatian. Karena tapi meningkatkan puskesmas menjadi rawat inap kan konsekuensinya kan gitu. Tetapi kenyataannya kan di SDM ini dari menjawab persoalan karena tadi pembatasan anggaran ya. Ya ini ya menjadi PR ya memiliki kepentingan. Sudah di masalah kesehatan itu banyak ya kalau kita secara makro. Ya saya lebih senang dialog semacam ini ya. Karena ini kan ada pengalaman prakteknya ya. Jadi kita bisa saling kita